Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Gisda Allah. Di sini kita akan melanjutkan untuk pembuatan aplikasi dari sidang pendaftaran sidang skripsi. Oke. Nah, di sini kita akan membuat beberapa tabel yang akan dipakai untuk proyek kedepannya. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa, tabel dosen, yang kedua ada tabel dosen, yang ketiga ada tabel pendaftaran, yang keempat tabel sidang, dan kelima tabel user. Di sini saya sudah menambahkan tabel user di awal-awal karena ini project yang saya buat sendiri, sebuah kit. Jadi saya nggak perlu inisialisasi lagi dari awal. Jadi teman-teman, seperti yang saya mention di video sebelumnya, teman-teman harus membuat inisialisasi projectnya dulu. Oke, langsung ke pembuatan tabelnya. Nah, untuk pembuatan tabelnya ada dua cara. Seperti biasa kita pakai migration. Untuk membuat migrationnya, pertama kita buka terminal dulu. Kalau di Windows pakai Control tilde. Kalau teman-teman pakai Mac OS, teman-teman pakai Command C. Oke. Setelah itu teman-teman jalankan php spark make migration. Nah, di sini teman-teman mau bikin tabel apa nih? Contoh, kita bikin tabel mahasiswa. So, make migration, create mahasiswa tabel migration, atau create mahasiswa tabel aja, itu nggak apa-apa. Nah, untuk naming conventionnya, saya yakin di CodeIgniter ini pakai naming convention bahasa Inggris. Jadi biar sinkron dulu, teman-teman saya sarankan untuk membuat modelnya dulu. Jadi teman-teman harus bikin model dari setiap tabel yang ada. Contoh dari tabel mahasiswa. Oke. Pertama kita buka terminalnya di tab baru atau gimana terserah. Terus jalanin php spark make model. Yang pertama mahasiswa. Aduh typo terus. Oke. Nah, di sini saya sudah buat tabel mahasiswanya, model mahasiswanya. Nah, teman-teman perhatiin, di sini ada protected table. Sebentar saya zoom, barangkali dari videonya sendiri itu nggak akan kelihatan. Sebentar, saya lupa buat ngezoomnya. Sheesh. Oke, sebentar dulu. Sepertinya saya butuh pause dulu videonya sebentar. Baik teman-teman, saya sudah zoom sedikit untuk ini ya. Semoga terlihat di sini. Atau barangkali nggak kurang kelihatan. Oke, di sini. Nah, teman-teman perhatiin, di sini ada atribut protected table mahasiswa. Nah, di sini model ini akan ngegenerate secara otomatis. Jadi, contoh nih, mahasiswa. Nah, tabel yang akan di-generate itu mahasiswa. Jadi, teman-teman harus ngesinkronin nama tabel sama nama tabel yang ada di model. Itu cara satu. Kalau cara kedua, teman-teman bikin migrationnya dulu, bikin nama tabel yang teman-teman suka, terus teman-teman bisa edit di tabelnya. Itu bebas, terserah teman-teman. Oke. Di sini saya pakai default naming convention dari CodeIgniter, jadi saya pakai mahasiswa. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat class model, nah teman-teman buat migrationnya. Nah, di sini saya buat create mahasiswa table. Nah, di sini migration yang sudah saya buat. Oke. Nah, di function up ini teman-teman bikin skema dari tabelnya. Ya, sudah dibikinin sama Copilot. Terima kasih Copilot. Nah, jadi teman-teman sesuaiin lagi dari yang ada di soal sama yang ada di sini. Ini contoh soalnya. Ntar saya buka di ini aja, buka di Visual Studio Code saja, barangkali nggak kelihatan. Oke, open. Nah, di sini. Jadi dari mahasiswa ini ada tabel ID mahasiswa di sini. Terus ada name, nama, jenis kelamin. Di sini kita tambahin JK. Tipe datanya karena ini laki-laki perempuan, kita pakai tiny int 1 not null. Oke. Dengan catatan 1 ini laki-laki dan 0 perempuan. Ini bukan sesuatu yang fundamental, tapi komentar saja biar developer lain atau pengembang lain tahu. Nah, setelah itu
ada kode fakultas. Oke. Kode fakultas. Saya nggak tahu kode fakultas ini ngambil dari mana. Terus selanjutnya ada kode prodi. Terus ada pembimbing 1 dan pembimbing 2 NIP-nya itu nanti ngambil dari dosen. Oke. Jadi kita bakal ngikutin aja NIP itu berapa sih kalau nggak salah, anggap aja 16 deh. NIP pembimbing 1 contoh sama pembimbing 2. Oke. Nah, di sini ada field tambahan. Teman-teman bebas untuk berkreasi di sini. Untuk saya pribadi, saya akan menambahkan foto varchar 255 not null sama apa ya yang mengidentifikasikan dari mahasiswa. Mungkin alamat juga gak masalah sih, alamat teks ya cukup itu juga. Oke, add key ID ini nggak perlu karena udah ada primary key di atas. Oke, nah setelah itu teman-teman harus copy semua kolomnya dari sini ke sini, copy, terus masukin di load fields. Ini best practice yang sudah saya implementasikan sejak lama di CodeIgniter. Bebas teman-teman mau ikutin atau enggak, tapi ini saya nyamannya menggunakan metode seperti ini. Oke, return type ganti ke object. Terus validation rule. Nah, validation rule ini adalah satu array untuk memvalidasikan data yang ada di yang kita kirimkan melalui form. Oke. Di sini sama CodeIgniter sama Copilot udah di generate secara otomatis. Jadi ya agak bersyukur. Terus di validation message. Nah, validation message ini berisi semisal validasinya error, si CodeIgniter ini bakal ngirim error. Nah, error ini secara default berbahasa Inggris. Jadi, teman-teman bisa bebas untuk redefine atau mendefinisikan kembali dari nama validasinya menjadi validasi message yang baru yang teman-teman suka. Jadi, contoh dari NIM ini required ini dibutuhin. Jadi, NIM harus diisi. Nah, NIM minimal 8 karakter atau maksimal 8 karakter itu bebas, tergantung teman-teman mau. Oke, kita lanjut. Di sini bakal jadi bermasalah kayaknya NIM di sini. Contoh NIM saya 1903 011 038 88 juga sih. Tapi ya nggak apa-apa deh. Oke. Nah, di sini agak error karena di sini nah ada string koma. Oke. Sepertinya NIP pembimbing juga bakal jadi masalah karena saya kurang tahu bagaimana validasi dari NIP-nya. Seenggaknya minimal dari panjangnya itu 8. Untuk NIM juga kita nggak batasin panjangnya berapa. Kode fakultas cukup 3, ini juga 3 minimal. Oke, 3 foto sama alamat juga 3. Oke. Tinggal yang di sini kita sesuaiin lagi dari sini, dari modelnya, dari yang di require sama ini dari Copilot. Yang perlu disesuaikan itu ada kode fakultas sama kode prodi. Nah, di sini ganti ke 3. Terserah teman-teman mau ngikutin apa yang saya buat atau beda. Tapi saya sarankan teman-teman setidaknya membedakan. Karena ini berhubungan dengan nilai saya, berhubungan dengan nilai kalian juga. Oke. Setelah ini teman-teman bisa migrate. PHP Spark Migrate. Nah, kita berhasil membuat tabel mahasiswa. Kita lihat di PHP MyAdmin-nya. Di sini ada tabel mahasiswa yang baru saja kita buat. Ada NIM, nama, jenis kelamin, kode fakultas, kode prodi, ini pembimbing 1 dan 2, foto, serta alamat. Oke. Nah, sudah sesuai dengan yang saya ekspektasikan. Selanjutnya, kita akan melengkapi tabel-tabel
yang lain yang telah didefinisikan sama Pak Freddy. Contoh di sini ada tabel dosen, pendaftaran, sidang, serta user. Si user udah tadi. Oke. Di sini setelah ini saya nggak akan lama-lama. Teman-teman tolong ini aja, tolong untuk sesuaikan. Make model dosen. Nah, di sini dosen udah dibuat. Terus kita lihat dulu itunya apa. Oke, dosen berarti PHP Spark make migration create docents table. Ini enggak itu, tapi nggak apa-apa deh. Di sini bakal di generate otomatis. Jadi saya punya teman namanya Copilot. GitHub Copilot ini ngebantu saya buat coding. Sebuah fitur yang advance buat Visual Studio Code. Karena saya ada di bidang ini cukup lama dan butuh bantuan juga. So yeah. Ini nama jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin kita ambil dari mahasiswa saja. CK yang ini. Oke. Terus ada ada di ini soal UAS, ada email dan field tambahan. Panas banget. Oke, jadi untuk emailnya pakai varchar nggak apa-apa. Sama saya akan menambahkan foto dan alamat seperti biasa. Oke. Di sini sudah oke sepertinya. Add key, NIP true nggak dibutuhin. Di sini cukup NIP-nya saja. Setelah itu di sininya this forge drop table docents. Oke. Oke, di sini saya sudah buat. Setelah itu masukkan ke si model. Copy terus paste di allowed fields. Oke. Oops, sorry. Ya, itu terus ganti return type-nya ke objek. Masukin validation-nya. Yep, thank you Copilot. Min max length cukup. Min length 8, unique dosen snip, oke. Sama validation message-nya. Yep, terima kasih. Oke. Di sini kita udah buat dua migrasi, dua tabel. Nah, dosen dan mahasiswa sudah dibuat. Selanjutnya itu ada tabel pendaftaran. Oke, PHP Spark make migration pendaftaran, create pendaftaran table. Atau enggak modelnya dulu teman-teman, tapi saya udah paham di sini pasti pakainya pendaftaran. Oke, pendaftaran di sini kita lihat pendaftaran, apakah pendaftaran siap, betul. Jadi di sini kita sesuaikan nama tabel, nama migration dengan nama tabel dengan nama ini ya, nama modelnya. Di sini, terima kasih. Di pendaftaran ini kita cukup butuh ID, oke. Terus nomor bukti, angka minimal ini, nomor bukti. Untuk nomor bukti kayaknya saya bakal pakai created at, tapi bentuk dari ininya, bentuk dari timestampnya, bukan bentuk timestampnya tapi bentuk ke apa namanya, bentuk dari microsecondnya. Biarkan saja dulu ini varchar di sini. Tanggal ada di created at, nanti beda tanggal sidang sama tanggal skripsi, tanggal created at, sorry. Di sini kita ada tanggal, tambahin, terus tambahin date. Oke. Di sini terus kita tambahin judul skripsi. Hapus ini. Ini judul skripsi. Oke, varchar nim nama mahasiswa. Judul skripsi, oke. Terus kita cuma butuh nim saja. Untuk yang dari mahasiswa itu ada berapa ini nimnya?
Oke, pokoknya NIM aja tapi ikutin ke 255. NIM bukan di sini. Bukan di sini juga. Tadi ada di pendaftaran, sorry. Nah, di sini NIM 255. Terus nama mahasiswa itu nggak perlu, nanti kita pakai metode join untuk ini ya, untuk relasi dari model ke model kita pakai join. Terus ada nama pembimbing 1 dan 2 kita pakai NIP saja, nanti kita join juga NIP pembimbing 1 dan 2. Terus ada file laporan dan file rekomendasi. Oke, di sini agak complicated karena akan ada file upload, file laporan serta file rekomendasi. Oke. Setelah itu, seperti biasa, masukkan nama kolomnya ke allowed fields. Oke. Siap. Di sini return type-nya ke object. Tetap di validation dan message. Teman-teman harus paham, untuk validation ini itu sedikit penting, dimana validation ini adalah langkah terakhir dari aplikasi teman-teman untuk divalidasikan sebelum dinaikkan ke database. Jadi semisal di aplikasi ini kalian nggak bikin validation, ada kemungkinan teman-teman bakal aplikasi teman-teman bakal kena retas. Ada kemungkinan. Oke, di sini setelah ini ada file rekomendasi. Nah, sebenarnya file rekomendasi ini bukan sebuah file laporan, dan file rekomendasi yang akan diupload ini bukan berupa file, tapi berupa path-nya saja. Jadi, semisal teman-teman nge-upload file, itu bakal ada string semacam /home/ nama user atau apa gitu. Nah, nanti deh ada contohnya nanti. Oke. Ini pembimbing, ini udah. Seperti biasa NIM ini bakal bermasalah. Oke, di sini NIM untuk pendaftaran mungkin akan saya buat flag apakah pendaftaran itu akan di accept atau tidak. Diterima atau ditolak gitu ya. Is diterima tiny int 1 not null default 0. Ini buat yang pertama kali daftarin skripsinya. Nah, itu secara default belum diterima karena belum dicek sama TU atau admin di sini, oke? Di sini kita tambahkan apa tadi? Is diterima setelah ini, oke? Is diterima. Oke. Di sini kita tambahin is diterima. Required saja cukup. Di sini tinggal is diterima. Atribut penerimaan harus diisi. Oke. Sepertinya cukup. Jangan lupa di function down juga harus diisi drop table pendaftaran. Oke. Setelah itu kita migrate. Tidak ada yang error, bagus, mantap. 3 migration dan nggak ada yang error, keren banget gue. Oke, kita balik lagi ke ininya, ke aplikasinya. Apakah ada error? Ke phpMyAdmin, sorry. Di sini kita ada pendaftaran, siap. Ada ininya, ada tabel pendaftaran. Satu lagi teman-teman. Satu itu lagi, itu tabel sidang. Yuk, semangat. Sebentar kok ini sebenarnya. PHP make Spark make model sidang. Oke. Setelah itu kita buka ini tabel model sidangnya. Nah, ini ada sidang, berarti PHP Spark make migration